Yesusmu ada di mana? Yesusmu ada di mana? Tuhan itu, Allah itu bukan makhluk. Tuhan itu tidak bisa ditunjukkan di mana. Tuhan itu nggak bisa ditunjukkan di mana karena dia bukan makhluk yang bisa ditunjuk. Berarti nggak ada dong. Otakmu ada nggak? Otakmu, akalmu ada nggak? Akalmu ada nggak? Aduh kamu. Akalmu ada nggak? Saya tanya. Aduh bang. Inilah kalian anak-anak molok. Saya tanya akalmu ada nggak? Kamu tunjukkan akalmu bisa? Bisa kau tunjukkan akalmu? Nenekmu kiper. Tanya-tanya Tuhan, akalmu aja kau nggak bisa tunjukkan di mana. Kau tanya pencipta langit dan bumi. Yesus mengatakan tidak ada yang pernah melihat Tuhan yang mengutus dia. Suaranya tidak bisa didengarkan. Kau datang pula cari mana Allah itu. Makanya tinggalkan ajaran agama yang mengajarkan kamu itu Tuhannya bisa jadi manusia. Tuhanmu bisa jadi orang. Tuhanmu bisa bersilsilah. Tuhanmu bisa ini bisa itu. Jangan kayak gitu. Habis itu kau kembalikan ke kami. Tuhanmu mana? Emang kau pikir Tuhan itu Pak RT? Andaikan kamu itu sama seperti orang Majusi, kamu itu mana Tuhan yang lahir itu mana dicari, ditemukanlah bayinya Yesus. Sujudlah mereka menyembah. Itulah kalian. Kalian itu sama seperti orang Majus, sujud menyembah kepada manusia. Mana Tuhan? Kalau orang, andaikan kamu ditanya pada masa Yesus masih ada di atas tiang salib, ditanya, bos, mana Tuhanmu? Itu di atas. Mana? Itu di tiang. Ngapain dia? Di pantai. Kamu mau kayak gitu? Pada saat Yesus masih ada di salib, kamu ditanya, mana Tuhanmu bro? Itu di atas. Gak boleh menghina bang. Kok menghina? Itu fakta. Itu fakta. Tuhanmu di atas tiang. Makanya ku tanya, mana Tuhanmu bos? Itu di atas tiang. Lagi ngapain dia di situ? Entah. Itu kan yang kalian mau? Coba lihat Islam. Ada mereka mendialog dengan Buddha Hindu? Nggak ada. Buddha Hindu percaya diri dengan kitab mereka, padahal mereka tidak ngaku sebagai anak-anak Buddha. Kalian sudah anak Tuhan. Andaikan ada level lebih tinggi dari itu, Anda ambil juga level itu. Yang buruknya dihilangkan. Yalah, banyak cerita. Kau kayak Maerot kau. Giliran pendek kau panjangkan, giliran panjang kau besar-besarkan. Ini kita berdiskusi dikarenakan Anda yang usil. La haula wala quwata illa billah. Yang selalu berlaku Islam semua di Indonesia ini. Udah kau nangis aja dulu, saya minum kopi. Saya nggak suka yang suka ngancam-ngancam itu ya. Jangan sampai kalian ngancam aku yang datang ke rumahmu ketuk pintu. Cabut gigi kalian satu-satu pakai tang. Enak kali kalian bicara. Siapa yang ngancam Bang Juma? Aku nggak suka kalau kalau saudara-saudara saya itu diancam, saya nggak suka. Ngerti kalian? Kita ini diancam sejak 20 tahun yang lalu. Karena ancaman itulah kita masih tetap berada di sini. Jadi ancaman itu adalah santapan kita sehari-hari. Saya sampai didatangin. Wah, Bahlul cari mati. Cintai hidupmu itu yang beberapa hari lagi. Nggak usah cari-cari masalah dengan kami. Ini gara-gara itu bang, gara-gara videoku yang viral itu aku bilang Tuhannya nete. Di situ lah. Memang itu fakta. Rubah itu Markus 11 nomor 27. Hilangkan itu kitabmu. Markus 11 nomor 27. Tidak bisa. Tidak bisa selama kitab kalian masih menggunakan kata Allah. Selama itu juga kuping kalian akan mendidih oleh mulut Bang Suma. Paham? Kalau abang nggak setuju, iya. Siapa yang berwajib untuk membubarkan itu? Kalian yang berhak. Kalian yang punya tugas. Kalian pemerintah nenek Mukiper. Mana ada pemerintah yang menetapkan lembaga kitab Indonesia apa yang harus ada dalam isinya? Kenapa dibiarkan? Itu kan berizin itu. Kenapa harus bisa ada kitab itu? Kalau memang nggak setuju, Bang. Jadi kalau ada sesuatu yang mau mencuri, kamu mencuri gitu. Karena dibubarkan ya harus dibubarkan lah. Bicara aja susah kamu. Udah,
Kamu minum Kenapa kopi dulu. cuma abang? Yang bergaram. Itu aja pemerintah yang besar-besaran nggak ada bisa membubarkannya. Kenapa? Karena real. Oh, jadi kesempatan itu Anda harus pahami. Kalau dialog itu terjadi, teman-teman muslim saya itu berbicara, jangan ditekan, jangan disuruh berhenti. Karena ternyata Abang kalian bawa sudah melegalkan banyak itu. yang besar-besar bang dari abang. Kenapa nggak bisa? Biarkan aja, aku sendiri. Kenapa? Itu Mungkin mereka sibuk. Mungkin mereka sibuk, tapi tidak semuanya umat Islam itu bisa dinabobokkan oleh penyembah-penyembah dewa molok. Paham? Ngerti kalian? Kalau omongan abang itu diakui, udah bisa bubar itu. Banyak cerita. Kayak mana mau bubar? Namanya lembaga yang bisa membubarkan itu kalian. Kalian sudah tahu kesalahan kalian. Kenapa kalian tidak merubah kesalahan itu? Kalian ngaku sebagai anak-anak Elohim katanya, tapi bohong. Kenapa kalian tidak merubah kesalahan itu? Sekarang saya tanya. Sekarang percaya enggak? Saya tanya samamu. Kamu percaya bahwa Allah itu Tuhan? Kita abang percaya enggak? Saya tanya dulu. Kamu percaya Allah itu Tuhan? Yang penting saya percaya kitab saya. Nenekmu kiper. Itulah kau penyesatnya. Mulutmu lah kutanya dulu samamu. Kok maksa bang? Kutanya samamu dulu. Kamu percaya bahwa Allah itu Tuhan? Yang penting kita saya percayai. Yang penting itu nggak penting. Yang penting sekarang jawab. Kamu percaya Allah itu Tuhan? Kok abang maksa? Karena kata Allah ada di dalam kitabmu. Itu. Kalau abang beragama nggak boleh maksa bang. Jawaban orang yang maksa kitabnya supaya ada kata Allah itu siapa? Kucluk. Kalian yang maksa. Kalian tidak mengakui Allah itu Tuhan, tapi kalian maksa menyimpan kata Allah dalam kitab kalian. Apa tujuannya? Apa tujuannya kira-kira? Agar orang Kristen paham bahwa Allah itu adalah Tuhan, atau agar umat Islam awam itu bisa ditipu? Jawab kamu dengan jujur. Jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur. Apakah kata Allah itu diambil, disimpan di Bible agar orang Kristen percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka, atau kata Allah itu digunakan di Bible untuk menipu Islam awam? Papa jawab. Jadi kitab kami itu palsu gitu. Ya palsu lah. Emang ada kata Allah dalam original teksnya? Bang, biar kurekam bang. Coba ya, silakan. Palsu. Kitab kami itu palsu. Bisa lapor kan? Laporlah. Enak kali kau bukan bisa abang lapor. Kalau ngapain saya laporkan kitab kau? Enak kali itu kitabmu. Berarti kan nggak real kata-kata abang itu nggak di. Sekarang Yesus itu menggunakan bahasa apa? Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel yang menggunakan bahasa Aramaik, dia berbicara apa ketika menyampaikan firman? Pakai bahasa Indonesia rupanya. Ada kata Allah dia sebutkan. Ada kata Allah dia sebutkan. Ada. Jangan banyak lari-larinya bang. Jangan banyak lari-larinya. Saya tanya samamu, kamu percaya Allah itu Tuhan? Kok kamu nggak percaya? Kamu nanya-nanya kayak gitu bang. Sekarang kamu percaya Yesus itu Tuhan? Abang bilang kami itu palsu. Kutanya samamu, kamu percaya? Bang. Kutanya samamu, kamu percaya Yesus itu Tuhan? Jangan menghina dong bang. Saya tidak menghina. Kamu percaya Yesus itu Tuhan? Abang bilang barusan kami itu palsu. Memang palsu, memang palsu, karena itu bahasa Indonesia. Yang asli itu bahasa Yunani, kucluk. Abang rupanya bahasa Arab, jadi nggak terjemahkan lagi bang, bahasa Indonesia. Terjemahannya ya terjemahan bahasa Indonesia, itu bukan Al-Quran. Terjemahan itu palsu, berarti palsu. Ya, kalau kamu mengatakan terjemahan itu Al-Quran ya palsu, kucluk. Enak kali kau ngomong. Kalau terjemahkan berarti palsu. Ya, otakmu di mana sih ya? Otakmu di mana? Al-Quran terjemahan dengarkan orang menerjemahkan itu katanya palsu. Dengarkan kucluk. Kucluk dengarkan. Dengarkan kucluk, dengarkan. Kalau ada umat Islam yang mengatakan bahwa terjemahan Al-Quran itu adalah Al-Quran. 29 orang siapa yang menerjemahkan itu namanya palsu ya. Ini Bang Juma yang ngajarin aku ya, enggak aku ya. Dasar menghibur diri. Kucluk. Ya, sekarang cuma kalau yang orang palsu, ya. Alkitab Udah palsu. semua orang yang sekarang saya tanya dulu sama saudara-saudara. Kita tanya Bang Zuma dulu. Tinggal tanya. Apakah kalian itu percaya Yesus itu Tuhan?
Percaya. Percaya. Apakah kalian percaya Allah itu Tuhan? Allah yang mana dulu? Ya Allah yang mana dulu? Allah yang mana dulu? Itulah kalian dulu, karena beda kami antara Allah bukan Allah. begini. Allah itu apa sih? Ini Bang Suma. Inilah kelicikan Beda kalian, kelicikan kalian itu ini di sini. Tulisannya Allah Kamu yang licik. Kenapa ada kata Allah? Kenapa ada kata Allah dalam kitabmu? Coba dengar keledai Suma. Jangan bicara keledai. Saya bukan pencuri keledai. Paham? Bang, sama enggak? Allah sama Allah, Bang. Sembahanmu itu yang pencuri keledai. Paham? Onta. Kincing onta ini. Artikan dulu hati-hati. Bicara pakai ilmu di sini. Bicara pakai ilmu. Tanya. Dari mana? Tidak punya ilmu. Dari mana kata Allah? Oke. Dari mana kata Allah dalam kitab kamu itu? Siapa yang gunakan kata Allah duluan, orang Kristen atau orang Islam? Saya tidak tanya itu. Saya tanya dari mana kata Allah. Dulu. Iya, kita gali sejarah. Dari mana lembaga kitabmu mengambil kata Allah? Dari mana? Gak ada Allah sama kami. Hanya bisa begini. Bang Suma dengar. Tadi bicara terus sekali gitu. Coba dengar dulu. Bisa dengar? Dilaporin. Sudah, kalau diskusi satu menggunakan kata Allah. Enggak bagus juga. Oten, saling mendahului Oten. Jangan saling mendahului Oten. Iya. Saya wakilkan Bang Zuma. Apa kata Allah itu digunakan oleh orang Kristen di Arab sana. Kok jangan setelah 7 abad baru Islam itu. Ya kamu kan sering minum kincing onta, jadi saya bilang Arab. Bawa Arab. Gila kok ke Arab sana. Bagaimana? Mana Bang Zuma? Kan narasimu kan mulai menghujat. Udah lari kan? Bagus. Coba jalan Bang Zuma gak pernah lari ya. Kayak gitu. Orang kayak kau kok pula lari. Bang Zuma kok bilang naikkan. Kok gak berilmu dihadapin apa pula lari. Mas lagi kau menuhankan anak orang, tak ada ilmu kau. Naikkan. Ya. Kalau ini dengan siapa ini? Yang blokir permanen ini apa? Perempuan kan laki-laki nih? Teman-teman yang dibawa tolong di follow ya akun saya yang ini ya. Kalau di surga itu ada bidadari. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan apa ya? Pesundal. Pesundal itu Pak. Kalau perempuan pesundal. Terlalu tinggi materimu. Kalau perempuan tidak ada bidadari. Terlalu tinggi materimu, terlalu tinggi. Saya tanya dulu, dari mana kalian mendapatkan kata Allah? Tidak usah tanya. Sekarang kita yang balik tanya. Kenapa dari tadi tinggal tanya? Dari mana kalian mendapatkan kata Allah? Dari mana? Jawab dulu itu. Jawab dulu. Sekarang balik tanya lagi. Jawab dulu. Jawab. Saya balik tanya dulu. Jawab dulu. Saya jawab dulu. Iya. Loh, kok menjawab dengan pertanyaan? Kamu ditanya dari mana kata Allah? Kita sedang membahas orang-orang Kristen yang kepanasan itu melarang kami lagi untuk berdebat membahas tentang agama. Maka saya kemudian bertanya kepada dari mana Anda mengambil kata Allah? Silakan. Onta diam dulu. Saya jawab dulu ya, Onta. Iya, silakan Guguk, silakan. Ya. Kita ini kan orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Alkitab kami diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di mana bahasa Indonesianya Allah? Harus diterjemahkan semua bahasa. Diam dulu. Allah itu bukan bahasa Indonesia. Mulai panas dia. Allah itu bukan bahasa Indonesia. Saya tidak panas. Di situ yang kebakaran jenggot. Dasar penipu. Allah itu bukan bahasa Indonesia, kuculuk. La haula wala. Kamu menuduh kami minum kencing onta. Tapi tiap hari kau makan babi, tiap hari kau makan babi. Tiap hari kau makan anjing. Nah itu dia. Kami malu untuk itu. Tapi kamu mengatakan enak. Kami malu. Yahudi, Islam itu malu disebut sebagai pemakan babi. Bang Zuma aja yang malu. Tapi di sini banyak Islam makan babi, Bang.
Nah itulah kalian, ya itulah kalian. Selalu memberikan informasi Islam makan babi katanya. Ya ampun. Ampun apa? Iya, abang nggak ngakui kan orang itu kan nggak peduli orang itu. Nggak peduli orang itu. Apa kau? Sejak kapan itu? Sejak kapan itu? Itu orang Yesus itu mengusir setan masuk ke dalam diri babi. Kalian makan babi. Iya, abang bilang ya. Sejak kapan? Makanya kalian jadi dewa Molok. Makanya kalian itu jadi dewa Molok, penyembah dewa Molok ya kayak gitulah. Minum kencing onta jadi ngomongnya itu seperti onta. Onta sering dihina-hina, diminum kencingnya. Sementara dia perintahnya apa? Orangnya bang, kalau nggak semua kencing onta rasanya enak ya. Dan cuma kencing onta rasanya enak. Bos, kalau tidak punya otak, gak usah naik kalau nggak ada ilmu gak usah. Kamu juga tidak punya otak. Diam. Itu Bang Sumar tadi bicara itu ngomong, kita tidak bisa ngomong. Dia saja mau ngomong kah? Goblok. Karena memang di tempat sabar dulu Pak, sabar. Emosi dia. Kasih pertanyaan kita mau jawab sudah dipotong. Goblok. Ya, minoritas aja kalian begini. Gimana kalau kalian jadi mayoritas di Indonesia ya? Kita bilang itu bebal, orang-orang bebal. Allahu Akbar, Masya Allah. Mungkin anak-anak kami sudah nggak bisa lagi jalan ke masjid untuk sholat kalau kalian sudah mayoritas. Haleluya. Karena kalian itu sebenarnya pemakan orang. Allah. Karena banyak kencing onta, jadi ngomongnya nggak ada onta di sini, nggak ada onta di Indonesia, nggak ada. Kalian kan pergi umroh kan minum bro. Umroh kan coba hibur diri. Kasih biar orang, kasih kesempatan orang menghibur diri. Jangan dipotong. Bro, tunjukkan karakter kekristenanmu di sini itu bagus. Kami salut dengan cara bro itu ya, ya. Lanjut dengan caramu itu menghujat-hujat orang gitu ya. Bagus sekali. Ini dari tadi Bang Suma dia menghujat kalian semua diam. Anda luar biasa bro, Anda luar biasa dengan kata-kata Anda menunjukkan Anda mau jawab pertanyaan. Sejati. Mau jawab pertanyaan Bang Suma. Kristen sejati. Tapi dia ngomongnya seperti keledai itu, keledai liar itu. Lanjut Bang Juma. Biarkan dia menangis dulu. Biar menangis dulu dia. Bang Juma itu kan tidak tahu etika atau etika. Tuanya curi keledai kok duduk Bang Juma. Sabar dulu. Curinya di mana? Kasih tunjuk ayatnya. Orang curi itu mengambil sesuatu tanpa permintaan, tanpa izin gitu. Goblok sih. Allahu Akbar. Jangan menafsirkan sendiri dengan sesuai kehendak kalian. Itu fakta. Yesus ngambil keledai orang tanpa minta. Baca ayatnya. Mana tunjukkan. Tugasmu menunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Tuhan Yesus meminta. Baca orang kecil baca sudah tahu. Allahu Akbar. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Tunjuk, kamu yang tunjuk di situ. Kamu yang mengatakan Yesus tidak mencuri keledai. Nah, mana buktinya dia minta? Mana kata pencuri di situ? Ya, mengambil barang orang tanpa izin. Sebutkan. Mengambil barang orang tanpa izin itu apa namanya? Baca kalau ada kata pencuri. Saya tanya, mengambil keledai orang tanpa izin itu apa namanya? Pencuri. Baca. Harus ada kata pencuri ya. Yesus mencuri gitu. Allahu Akbar. Oh, jadi orang itu tidak mencuri karena tidak ada kata mencuri di situ, meskipun ngambil barangnya orang. Kata pencuri. Inilah oten di Indonesia itu paling makin hari makin panas ke Bang Suma. Karena Bang Suma kasih data, mereka hanya bisa cuap-cuap. Kasih data. Di situ tidak ada kata mencuri. Di situ tidak ada kata mencuri. Jadi bukan mencuri. Ngambil barang orang tanpa seizin yang empunya itu maling namanya. Masya Allah. Ayo kencing unta baca dulu. Kemana? Bang Juma cuma Islam aja itu bang. Tapi nggak sunat itu. Iya Juma nggak ada isinya Juma ini, nggak ada isinya Juma ini. Kemana-mana perginya. Iya Islam tapi nggak sunat. Kalau nggak ada isinya, nggak mungkin Kristen se-Indonesia laporkan Bang Suma.
Parah. Nama saya menumpuk dilaporin. Tapi nggak bisa membuktikan kesalahan. Karena apa yang Bang Suma sampaikan semuanya kebenaran. Allahu Akbar. Takbir. Semakin kamu laporkan saya, semakin kupermalukan kalian. Allahu Akbar. Lanjutkan Suma. Kamu pikir kalau sudah borgol saya mulutku bisa diam? Enggak. Semakin kupermalukan kalian. Permalukan sebenarnya yang mempermalukan kalian itu adalah kitab kalian sendiri yang mempermalukan kalian. Ya santai aja bos, santai aja. Allahu Akbar, Masya Allah. Menangis jangan nangis, santai, jangan luar nangis. Biasa. Yang nangis siapa yang dari tadi mendapatkan tuannya curi keledai tidak kembali? Perasaan jemaahnya penyembah pencuri keledai ini yang nangis. Allahu Akbar, Masya Allah. Abang tafsir sendiri. Bukan tafsir sendiri. Cobalah kamu jawab. Orang yang mengambil barang orang tanpa seizin itu apa namanya? Mencuri. Nah, pencuri. Ya, kayak mana kalian itu? Iya, siapa yang mencuri? Saya maksudnya jelas itu kayak mana jelas? Dia harus datang ditampar, diludahi, dipantek gitu maksudnya, biar jelas. Itu yang kamu maksud jelas, curi keledai. Oh, Tuhan kita mencuri keledai, baru dibilang jelas gitu. Dasar anak-anak molok. Kayak ginilah cara berpikirnya. Abang cuma tafsir sendiri itu, Bang. Tafsir sendiri pula. Aduh, saudara-saudaraku inilah. Makanya kita bicara kita itu cukup di poinnya saja. Kenapa dialog Islam Kristen itu ada? Karena Kristen mencuri kata Allah dari Al-Quran. Itu aja sebenarnya. Itu aja sebenarnya. Kalau kalian melembutkan hati, kalian melakukan pertemuan akbar, pertemuan besar seluruh gereja Indonesia untuk menghapuskan nama Allah itu di Bible, selesai kita. Ngapain kita urusin agama molok? Nggak perlu kita urusin anak-anak molok ini, ngapain? Ngapain kita urus anak-anak molok ini? Cuma Islam yang bisa menggunakan ya, Bang. Ngapain anak-anak molok ini kita urusin, ngapain? Iya, jawab dulu, Bang. Cuma urusan kita Islam dengan yang kalian. bisa menggunakan kata Allah, Bang. Ya jelas, karena itu Tuhannya umat Islam. La haula wala quwata illa billah. Allah Abang kan lain sama kami. Justru karena lain, kenapa kalian gunakan kata itu kalau lain? Tuyul. Lain, tapi karena enggak lain, tapi kalian tentu kalau kamu mengatakan terserah, kalau kalian mengatakan terserah kami, berarti kami juga terserah mau berdialog, mau bahas apapun terserah kami. Iya, jangan bahas kami kalau memang karena kalian yang mencoba, karena kalian yang mulai. Kalian yang mulai. Enggak. Abang kan selalu mensamakan sederhana loh itu. Kalian tinggal menghilangkan kata Alkitab, kata Allah, kata Nabi, kata Rasul, kata syafaat, kata mujizat, kata iman. Justru karena tidak sama makanya hilangkan. Justru karena tidak sama, kamu harus kembali ke jati dirimu. Kenapa ke Islamisaman kalian? Kenapa? Bang Juma, dengar dulu aku, Bang. Abang udah dibilang gak sama, kenapa harus dihilangkan? Aduh, Juma. Justru karena tidak sama, maka kamu harus menggunakan pakaianmu sendiri. Kamu jangan seruduk masuk ke rumah orang. Habis itu kamu ngambil barang-barang. Kamu masuk ke rumahnya orang, ngambil barang-barang orang. Habis itu kamu mengaku ini punyamu. Apa ini namanya? Bahlul. Orang nggak sama. Orang nggak sama. Kalau sudah nggak sama, kenapa kau sama-samakan? Kalau sudah nggak sama, kenapa kau sama-samakan? Dengar dulu. Ada barang abang hilang, kunci. Berarti ada kunci orang, tapi nggak kunci abang itu. Nenekmu kiper. Jelas-jelas kamu ambil di rumah saya kok. Jelas-jelas habis di rumah saya. Dari mana bang tahu? Terus dari mana kata Allah kamu ambil? Iya. Kalau nggak sama nenekmu kiper. Kalau mulutmu nggak bisa menjawab, coba suruh pantatmu bicara. Enggak sama, enggak itu. Kalau abang bilang sama, berarti abang nyama-nyamain. Itulah kalian orten.
Anak-anak molok itu gitu, ditanya baik-baik pun jawabannya. Menyamakan Islam sama Kristen, Bang. Justru karena saya tidak mau sama, saya nasihati kalian, tolong kembalikan istilah Kristen ke agama kalian. Abang itu Allah, kami Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Ini yang bicara siapa duluan, siapa belakangan. Saya kasih kamu analogi ya. Saya kasih kamu analogi ya. Bang, saya kasih kamu analogi. Jangan sombong, Bang. Ada 5 bersaudara. Ada 5 bersaudara. Anak pertama disebutlah Kristen. Anak terakhir disebutlah Islam. Islam ini memiliki kaidah. Kaidahnya itu jelas. Ada yang disembah bernama Allah. Itu Islam. Kristen sebelum Islam datang, sembahannya bukan Allah. Sembahannya adalah Yahweh, Theos, Elohim, Kurios. Itu sembahannya Kristen. Begitu Islam datang sebagai anak bungsu, dia ngambil juga kata Allah. Habis itu dia mengatakan, saya kan anak pertama, kau kan anak kedua, kau kan anak bungsu. Nenekmu kiper, pelermu bengkok. Orang punya, gara-gara karena hanya duluan Kristen daripada Islam, lantas apa yang ada di Islam kalian punya hak begitu? Semua yang ada di Islam itu kalian punya hak karena kalian anak pertama gitu. Dasar bahlul kalian. Makanya tinggalkan ajaran yang membuat kalian itu pikun. Allahmu ada di mana? Dari mana? Yesusmu ada di mana? Yesusmu ada di mana? Tuhan itu, Allah itu bukan makhluk. Tuhan itu tidak bisa ditunjukkan di mana. Tuhan itu nggak bisa ditunjukkan di mana karena dia bukan makhluk yang bisa ditunjuk. Berarti nggak ada dong. Otakmu ada nggak? Otakmu, akalmu ada nggak? Akalmu ada nggak? Aduh kamu. Dong, berarti. Akalmu ada nggak? Saya tanya. Aduh bang. Inilah kalian anak-anak molok. Saya tanya akalmu ada nggak? Kamu tunjukkan akalmu bisa? Bisa kau tunjukkan akalmu? Nenekmu kiper. Tanya-tanya Tuhan, akalmu aja kau tidak bisa tunjukkan di mana, kau tanya pencipta langit dan bumi. Yesus mengatakan, tidak ada yang pernah melihat Tuhan yang mengutus dia. Suaranya tidak bisa didengarkan. Kau datang pula cari, mana Allah itu? Makanya tinggalkan ajaran agama yang mengajarkan kamu itu Tuhannya bisa jadi manusia. Tuhanmu bisa jadi orang. Tuhanmu bisa bersilsilah. Tuhanmu bisa ini bisa itu. Jangan kayak gitu. Habis itu kau kembalikan ke kami. Tuhanmu mana? Emang kau pikir Tuhan itu Pak RT? Dasar. Kalau dulu andaikan kamu itu sama seperti orang Majusi, kamu itu mana Tuhan yang lahir itu mana dicari, ditemukanlah bayinya Yesus, sujudlah mereka menyembah. Itulah kalian. Kalian itu sama seperti orang Majus, sujud menyembah kepada manusia. Mana Tuhan? Kalau orang, andaikan kamu ditanya pada masa Yesus masih ada di atas tiang salib, ditanya, bos, mana Tuhanmu? Itu di atas. Mana? Itu di tiang. Ngapain dia? Di pantai. Kamu mau kayak gitu? Pada saat Yesus masih ada di salib, kamu ditanya, mana Tuhanmu bro? Itu di atas. Gak boleh menghina bang. Kok menghina? Itu fakta. Itu fakta. Tuhanmu di atas tiang. Makanya ku tanya, mana Tuhanmu bos? Itu di atas tiang. Lagi ngapain dia di situ? Entah. Itu kan yang kalian mau? Yang kamu maksud Tuhan? Semislihi syai'. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan itu tidak bisa didengarkan. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Tapi Tuhan itu ada. Layaknya otak kau, akal kamu, akal itu ada, tapi nggak bisa dilihat. Cuma nenekmu kiper. Ya itu versi Yesus. Coba tunjukkan kepada saya. Wujud Tuhan yang disembah Yesus, yang dia katakan Yesus Bapa di surga itu wujudnya kayak apa? Coba jawab. Bertanduk 7, bermata 7, itu wujudnya. Coba kalian jujur. Tempat Yesus menyembah di dalam Yohanes 4 nomor 22, aku menyembah apa yang aku kenal. Aku tanya sama kalian, wujud sembahan Yesus itu seperti apa? Jawab. Jawab. Mingkem kan kalian? Mingkem berjuta bahasa. Mingkem. Tuhannya Yesus dalam Yohanes 4:22 Yesus mengatakan,
Aku menyembah apa yang aku kenal. Pertanyaan saya, coba kamu tunjukkan wujud sembahan Yesus itu seperti apa. Aku kasih kisi-kisi Wahyu 5 nomor 6. Inilah ketujuh roh Theos, bertanduk 7 bermata 7. Itu wujudnya Tuhan kau. Itu ajaran abang lah, itu, abang ajarin. Nah, nangis kan nangis. Ajaran abang lah yang ajarin. Karena ajaran kami pagan. Tuhan kami bertanduk 7 bermata 7. Janganlah kalian bahas agama kami. Kan sudah aku bilang tadi, kalau Anda mau menghentikan Bang Suma, peluru timah tepat di kepala. Jadi abang kenal. Kedua, hilangkan abang kata, dengarkan, hilangkan kata Allah di dalam kitab kalian yang mengatakan Kristen abang adalah kenal Allah, abang anak gimana Allah. caranya abang kenal Allah abang? Udah. Sampaikan salamku kepada orang-orang Kristen yang hebat Bible. Sampaikan Bang Suma masih hidup. Dia menunggu kamu untuk berdialog. Paham? Abang kenal Allah abang gimana? Dengan cara kayak mana? Alam semesta ini, dengarkan. Punya jatuh Dengarkan. itu kedebuk yang seperti itu. Iya. Yalah, bukumu gimana? Bukumu dari mana? Ditulis dalam penjara. Efesus, Filipi, ditulis dalam penjara. Itu nabi apa dalam penjara nerima wahyu? Kurobek juga mulut kau sampai kuping nanti kalau bahas-bahas kitab. Dari, enggak, aku nggak marah. Memang aku kayak gini. Sekarang saya tanya, dengarkan. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu sampai dia menulis 14 buku untuk membodoh-bodohi kalian? Dari mana Paulus dapat ilmu itu? Jawab saya sekarang. Aku nggak pernah dijawab. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu sampai dia ngarang buku sampai 14 buku dan inti dia menulis buku dia katakan. Dengarkan. 14 buku dia karang, dari mana itu ilmunya? Jawab saya. Dari mana dia dapat ilmu itu? Dari Robert Tanduk 7 bermata 7 itu. Ilmu nenek. Ya ilmunya 14 buku yang dikarang itu dari mana ilmunya? Kutanya sekarang kamu. Itu kan cerita itu para rasul itu. Saya tanya cerita Paulus itu dapat dari mana? Kalau cerita itu dari awal lah dulu bang. Ya udahlah. Kalian saudara-saudara saya belum pantas untuk berdialog dengan Bang Suma. Kamu panggilkan pendeta kalian yang paham Bible, suruh ke sini. Oke, suruh ke sini ya. Kayak gitulah ya. Oke. Selesai kita ya, teman-teman, teman Kristen. Dari mana, Bang? Jadi Allah, Bang, itu ajanya. Alam semesta ini bukti adanya Tuhan. Betul apa betul? Betul atau betul? Selamat pagi Bang Juma. Iya, pagi. Bukti adanya pencipta langit dan bumi ini adanya. Iya. Kawan-kawan biar saya yang jawab. Kawan-kawan biar saya yang jawab. Ini Bang Juma ini. Iya, silakan. Ini kayak kalau masih nggak sama saya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sains tapi nggak tamat SD. Nah, ini orang sains tapi nggak tamat SD. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 katanya. Dengari dulu. Sains apa itu? Dengari dulu. Kan Bang Jum suka ngomong gitu kan, dengari dulu. Jadi ya, sains Juma yang saya sayangi dalam bidang sains. Jadi begini Bang. Jangan kau ngaku sains. Nanti kau kayak kemarin lagi. Kau ngaku sains tapi nggak ada sedikit pun sains yang keluar dari mulutmu. Dengari dulu. Ya, saya jelasin. Saya dengar. Biar kawan-kawan juga paham. Ya, saya dengar. Iya. Dengari dulu. Saya dengar. Nanti ada saatnya ngomong Bang. Jadi, saya dengar. Kalau kita tilik sejarah, Muhammad itu punya ayah namanya Abdullah. Kalau saya tidak salah ya. Ya. Abdullah itu kalau kita artikan adalah hamba Allah. Hamba Allah. Yes. Iya. Berarti dari ayahnya Muhammad sebelum Islam ada semenjak di atasnya atau di bapaknya Muhammad.
Ya Allah itu memang Tuhan dari sejak awal. Tidak ada itu Yesus. Jadi makanya orang-orang Quraisy sudah mengenal Allah. Lucu. Gimana? Apa yang harus saya dengar? Ya. Cuma yang followersnya banyak. Iya. Jadi gini. Apa? Istilah Allah itu nggak boleh abang katakan itu milik Islam. Loh, itu Tuhannya umat Islam. Itu Tuhannya umat Islam. Apakah itu Tuhan? Dengar dulu. Laban yang sains error kutanya samamu. Apakah Allah itu adalah Tuhanmu? Dengar dulu. Kan kalau saya menjelaskan cuma 4 atau 5 kata kan nggak nampak itu intisarinya. Saya ini khusus gabung biar abang nggak. Tapi kalau kamu baru berkata satu kata, saya udah tahu poinnya. Dengar dulu. Iya, jadi Islam itu hadir ketika dibawa oleh Muhammad yang di Islam disebut sebagai Nabi. Nah, berarti salah. Kenapa? Karena Abdullah itu sudah duluan dipakai oleh ayahnya Muhammad sebelum Islam itu ada. Berarti sudah ada kata Allah atau Allah sebelum Islam itu ada. Jadi segala sesuatu yang sebelum Islam itu ada jangan diklaim miliknya sendiri. Gitu. Muhammad itu belum lahir. Ada lagi? Sudah ada kata Allah. Ada lagi? Gitu. Ada lagi yang ingin kamu katakan? Jadi, ada lagi? Ada lagi? Orang pencuri saya, gimana kamu tuduh kami mencuri? Ada lagi? Allah itu sudah ada sebelum Islam itu hadir. Ada lagi? Buktinya apa? Ada lagi? Nama ayah Muhammad itu Abdullah. Ada lagi? Itu kan kalau orang di luar Islam disebut ada lagi? Kan? Ada lagi? Ayah Muhammad itu ada lagi? kafir. Ada lagi? Nah, gitu. Ada lagi. Nah, sekarang pertanyaannya. Sekarang pertanyaannya. Apa sebelum kan? Tidak ada berhentinya kau sains error. Kutanya samamu, apa hubungannya Abdullah dengan nama Allah di dalam agama Kristen? Jawab. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Ya, maka kenapa ada Allah? Kenapa ada kata Allah dalam kitab kamu? Kenapa? Coba Allah orang sains. Orang sains kau bicara sesuai dengan tataran ilmu kamu. Dalam kurung error. Lanjut. Apa? Coba. Dari mana kata Allah dalam Bible? Oh, dari kata Abdullah. Dari kata Abdullah. Laban sains error 1 + 1 + 1 sama dengan 1. Coba kamu tuturkan sekarang di sini. Tuturkan di depan teman-temanmu. Kau kan merasa sains. Tuturkan. Dari mana kata Allah dalam Bible? Dari kata Abdullah. Allahu Akbar, inilah Kristen. Tak ada cerdas-cerdasnya kalian itu. Jawab aja. Jawab aja. Dari mana? Dari mana? Oke, saya paham. Saya paham. Sekarang dari mana kamu ambil kata Allah? Sekarang. Oke, sekarang kamu jawab. Sekarang kamu jawab dari mana? Sekarang kamu jawab. Sains. Kau jelaskan ke saya. Dari mana kata Allah kamu ambil? Dari mana kamu ambil kata Allah? Dari mana kamu ambil kata Allah? Jawab. Dengarkan, biar saya jelasin. Oke, silakan. Jelas ya. Ya, silakan. Islam itu tidak tersinggung ketika umat Kristen memakai kata Allah. Pertama, saya tunjukkan buktinya bahwa Allah itu versi kamu dan versi kita itu beda. Yang pertama, dalam Quran, apa alasanmu mengatakan dengar dulu. Si beda. Tunjukkan dulu Allah itu apa menurut. Dengarkan. Saya tidak bisa mendengarkan pembodohan ala gereja di sini. Paham? Kamu jawab dulu dari mana kata Allah di dalam kitabmu itu muncul. Yang tidak berlaku bagi saya. Gimana sih? Omonganmu sampah, tidak rasional. Jawab dari mana kata Allah. Silakan. Semua orang yang menilai ya. Silakan kamu tunjukkan datamu dari mana kata Allah itu ada dalam Bible. Silakan. Dengarkan. Kalau itu kan menunjukkan ada ketersinggungan. Kenapa kamu mencuri? Ya, perhatikan. Oh iya pasti. Harusnya tidak ada. Pasti dong. Loh,
Nah, supaya kamu mencuri, supaya sebelum Muhammad ada, supaya kamu tidak disebut pencuri, kamu tunjukkan. Supaya kamu tidak dikatakan mencuri, kamu tunjukkan datamu bahwa Lembaga Kitab Indonesia mengambil kata Allah itu dari kata Abdullah. Tunjukkan dulu, buktikan dulu. Nah, silakan. Saya juga tanya, dari mana Al-Quran itu mengambil kata Allah? Dari Al-Quran. Loh, Al-Quran itu ada semenjak zaman Muhammad. Padahal Allah sudah ada ketika ayahnya Muhammad sudah lahir. Dasarnya jelas, Al-Quran menyebut kata Allah. Dengarkan. Allah menyatakan, Allah menyatakan dirinya dengan nama Allah di dalam Al-Quran. Selesai. Nah, sekarang dari mana kata Allah dalam kitabmu? Dari mana kata Allah dalam kitabmu? Nah. Kamu tidak menjawab kata. Saya sudah menjawab. Alalillahi dinul khalis. Walladzina attakhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa illallah sulfa innallaha yahkumu bainakum. Jelas Allah menyatakan diri Allah innani Allah kepada baginda. Selesai. Sekarang kamu tunjukkan Tuhanmu menyatakan diri kepada pengarang kitabmu dengan sebutan Allah. Jantung. Jawab sekarang. Oke, makanya saya jelasin ya. Kata Allah ini menurut sejarah itu sudah ada. Jangan sejarah. Kitabmu dari mana ambil kata Allah? Jangan kau bahas sejarah. Kalau kau bahas sejarah, kamu sama halnya mengatakan Lembaga Kitab Indonesia mengambil kata Allah dari orang Quraisy bernama Abdullah. Mau kayak gitu? Mau? Kamu masih punya malu kan? Kamu orang sains kan? Coba kamu tunjukkan harga diri pendidikanmu. Dari mana kata Allah kamu ambil dalam kitabmu? Jantung. Pegang jantungmu baik-baik. Lanjut. Oke, ginjal. Pegang ginjalmu baik-baik. Dengarkan. Kata Allah itu dalam Kristen menyatakan ke Tuhan, bukan menyinggung Allahnya orang Islam. Dari mana Tuhan? Saya tidak butuh jualan asumsi. Saya butuh data. Kata Allah itu diambil. Dari mana kata Allah itu? Dari mana kata Allah? Dari mana? Personal orang. Dari mana? Kau pegang jantungmu sekarang. Kau pegang jantungmu. Pukul sendiri jantungmu supaya dia berdenyut. Jangan satu-satu lah ngomong ya. Sampai berhenti berdetak. Saya katakan samamu, Allah itu muncul di dalam Al-Quran ketika Allah menyatakan dirinya, Innani anallah la ilaha illa ana. Allah sendiri yang menyatakan namanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai Quran. Tolong data, kalau memang Allah itu berhak kamu gunakan, tentu kata Allah itu muncul di dalam kitabmu sejak kitabmu itu dituliskan pertama kali. Silahkan. Saya tanya abang, kenapa bisa muncul kata Allah pada nama ayah dari Muhammad? Di situ sudah memakai kata Abdullah. Saya jawab. Oke, silakan. Silakan ngarang. Karena dengarkan. Saya dengarkan karanganmu. Karena keturunan Nabi Ismail itu sudah mengenal kata Allah dari sejak menyatakan diri. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulanna Allah fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka orang-orang jahiliyah ini? Niscaya mereka orang-orang Quraisy ini menjawab Allah. Ini belum ada Islam. Dia mengatakan Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Jadi dengarkan. Tunggu. Saya belum selesai. Nanti giliran kamu. Jadi Ismail dan keturunannya itu mengenal nama pencipta langit dan bumi itu dengan sebutan Allah. Kemudian Allah menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Selesai. Al-Quran memiliki data akurat. Sekarang giliran kamu. Dari mana kitabmu mendapatkan nama Allah? Itu poinnya.
Tunjukkan sejarahnya penulis kitabmu menerima wahyu, menerima ilham, menerima Roh Kudus dengan kata Allah. Kalau tidak, kalian adalah pencuri yang tidak punya harga diri sama sekali. Silakan. Pencuri. Oke, gini, saya jawab. Ismail itu sudah mengenal kata Allah sebelum Islam ada. Oke? Hei, Bibelmu kamu jawab di mana dia mendapatkan kata Allah. Hei, kamu jangan kemana-mana. Kamu jawab kitabmu. Kitabku mengambil kata Allah karena pada saat Paulus di penjara di Kiliki, dia menerima wahyu dari langit dengan menyebut nama Tuhan. Wahai Paulus, serigala keturunan Benyamin, akulah Allah, Tuhannya orang Kristen. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Mana? Pegang jantungmu. Pegang jantungmu. Udah aku bilang samamu kan. Hei sains. Tunjukkan datamu. Akulah Tuhan Allah yang datang kepadamu, Paulus anak Benyamin, serigala yang nyamar domba. Mana? Kenapa larinya ke Islam kamu? Kenapa larinya ke Islam? Kenapa kamu lari ke Islam? Kenapa kamu lari ke Islam? Kenapa? Mana? Aduh, Jom, pegang aja ginjalmu, Jom. Mana? Buktikan intelektualmu. Saya tanya, kalau kamu intelektual, yang saya tanya, kitabmu dari mana ambil kata Allah? Kenapa lari ke Nabi Ismail? Jantungmu udah pindah ke kanan rupanya. Hei, aku tanya samamu, dari mana kata Allah? Dari mana kata Allah ada dalam kitabmu? Jawab. Sejak perjanjian lama sudah memakai kata Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah yang jelas, siapa yang punya Allah itu? Siapa yang mempunyai makanya ginjal itu di perut. Ini ngaku orang sains katanya. Sejak dari perjanjian lama, ini ngaku orang agama. Pada mulanya adalah Allah yang banyak. Hidayah, tapi karakternya begini. Elohim. Aduh, dari sejak perjanjian lama katanya ada kata Allah. Udah tugas saya sudah selesai. Tugas saya sudah selesai. Enggak. Saya tidak menemukan jawaban dari Anda. Host, kalau ada pasien di bawah yang lebih cerdas, turunkan yang 3 orang ini. Dia nggak ada kapasitas untuk jauh dengan saya. Takut dari kemarin. Bang cuma ada kok, Bang cuma di kejadian, Bang. Kata Allah, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Kata Allah itu sudah ada sebelum otakmu tak ini kejadian dari kejadian 1 sampai kejadian berapa itu kalau memang abang kayak gitunya ada kok Bang. Ada kok Bang. Mabuk agama tapi nggak pintar. Oke. Gini. Oke, minta maaf semuanya. Gimana itu? Gini. Ngomongnya satu-satu aja, satu-satu. Silakan, Bang Laban tanggapi omongan Bang Juma. Silakan. Satu-satu aja. Apa yang dia mau tanggapi? Udah nyerah, udah kibarkan bendera putih kayak gitu disuruh lagi. Begini, lah gimana orang masih ngomong kibarkan bendera putih? Masa kamu yang apa yang kamu katakan? Ada di dalam perjanjian lama di kitab Kejadian ada kata Allah. Aduh ya Allah ya Karim. Ya udah, kata Allah itu sudah ada sebelum Islam. Gimana kamu menanggapinya? Coba. Mana orang lain sudah ditemukan orang lain mengklaim sendiri. Apalagi ente. Apalagi ente. Kalian mencuri apa? Mencuri
Orang sudah ada kok sebelum Ya, Islam. terus kalau tidak mencuri, lalu dari mana kamu ngambil kata Allah? Dari mana? Terangkan ke kita. Kamu dari mana ngambil kata Allah? Lah, kan Al-Quran sudah jelas mengatakan innani anallah. Innani anallah. Innani anallah. Gimana itu? Innani anallah. Boleh masuk sedikit Gurunda? Kalau silakan deh. Saya dulu. Ya, baik, silakan. Saya ingin tahu sainsnya Pak Laban. Gini Pak Laban, Afwan Gurunda ya. Iya. Gini. Kalau singgung sains malu dia. Kemarin udah malu dia. Diam dulu, ada sains ya. Diam dulu, Bang Jum diam dulu. Ini Bang Alif mau ngomong, Ustadz Alif mau ngomong, Bang Jum diam dulu. Oke, baik Pak Laban. Begini. Iya Pak Laban, dengar Pak Laban gini. Kita pembahasan di sini menggunakan kitab suci, itu prinsip utamanya. Dan kitab suci tentu kembali kepada original. Ketika Anda mempermasalahkan dari mana kami mengenal kata Allah, baik, kami akan sampaikan berdasarkan kitab suci. Tadi sudah diawali oleh Bang Zuma, lalu kami perlengkap. Nanti saya minta juga Bapak keluarin data dari kitab suci, kan gitu. Oke, sepakat ya? Baik, sepakat. Oke, pertama begini Pak Laban, perlu diketahui. Perlu Pak Laban ketahui, di dalam Al-Quran sudah tertulis bagaimana kalangan sebelum Nabi Muhammad itu sudah mengenal Allah. Ketika tadi Anda katakan ada Abdullah, yes, tidak ada masalah. Karena apa? Mari kita buka di dalam Al-Baqarah surah 2 ya. Surah kedua ayat 132. Di situ bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa ya bani ya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingat di situ Nabi Ibrahim sudah berpesan kepada anak keturunannya. Kata dia apa? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan kepada engkau agama yang benar. Nah, Nabi Ibrahim sudah mengenalkan. Oke, itu poin utamanya. Nah, lalu bagaimana dari Nabi Ibrahim memiliki anak namanya Ismail. Dari Ismail memiliki keturunan berikut terus sampai ke bawah, silsilahnya sampai ketemu kepada Nabi Muhammad. Makanya kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Manaf dan seterusnya sampailah ketemu kepada Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sudah mengenalkan siapa nama Tuhannya Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW bukan mengenalkan nama Tuhan lagi, karena nama Tuhan sudah dikenal. Cuman waktu itu tadi ayatnya sudah dibacakan. Wala ing mereka kalian bertanya kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka menjawab, Allah. Orang-orang musyrik, semusyrik-musyriknya orang musyrik, ya, sekafir-kafirnya orang musyrik, dia sudah tahu nama Tuhannya Allah. Nah itu, karena apa? Mereka sudah mengenal. Makanya mereka sudah mengenal siapa nama Tuhannya. Mereka menghadirkan berhala. Ada 3 berhala. 3 berhala itu dijadikan Tuhan. Nah itu prinsipnya Pak. Nah Nabi Muhammad SAW bukan mengenalkan lagi namanya, tetapi membersihkan nama Tuhan itu dari perilaku kemusyrikan. Nah di situ poinnya Pak ya. Nabi Muhammad bukan mengenalkan lagi nama, namun membersihkan dari perilaku kemusyrikan. Makanya turun lagi ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ada di Quran surah Muhammad ayat 19. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Satu itu. Nah makanya di situ kami sudah mengenal nama Tuhan kami. Nabi kami juga sudah mengenal. Nah itu dari segi originalnya penyebutan kata Allah. Siapa Allah? Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah itu pencipta segala sesuatu. Baik, di sini saya sudah sampaikan dari versi Islam kenapa kami menyebut kata Allah ya. Nah, saya ingin tahu Pak Laban, silahkan jelaskan dari mana kata Allah itu. Pertama, berdasarkan dari original teksnya sehingga di situ menggunakan kata Allah. Terima kasih. Ya, izinkan saya tambahkan. Ya. Oh, jadi siap. Teman-teman, biasanya pencuri itu tidak akan pernah mau mengaku. Itu sudah hukum alam. Jadi kalau pencuri itu mengaku, maka maka penjara itu akan penuh. Ya, itu faktanya.
Nah, teman-teman Kristen, saya tambahkan firman Tuhan di dalam Injil Matius 22 nomor 37. Di sana apa dikatakan? Saya dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Akal itu digunakan, ya. Nah, terkait pertanyaan tentang kata Allah, sudah sejak dulu sampai dengan sekarang, umat Kristen tidak pernah sanggup membuktikan bahwa kata Allah itu adalah milik dari orang-orang terdahulu. Nabi Musa datang memperkenalkan Tuhan pada kaumnya siapa, kemudian datang Nabi Isa alaihissalam, Yesus memperkenalkan Tuhannya siapa, datang Nabi Muhammad memperkenalkan siapa nama Tuhannya. Mereka punya pendirian, punya prinsip, dan mereka tidak pernah meminjam Tuhannya orang Hindu, meminjam Tuhannya orang Buddha, meminjam Tuhannya orang, tidak pernah, untuk memperkuat ketuhanan Nabi Muhammad. Tidak. Allah itu diambil dari Al-Quran, resmi milik Al-Quran. Kalian tidak suka Nabi Arab, tidak suka orang Arab, kalian tuduh orang Arab itu adalah bangsa yang tidak diakui dari keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yang dimana Nabi Abraham kalian tuduh melakukan perzinahan. Tuduhan yang sangat keji. Lalu kekejian itu datang sampai dengan sekarang. Mereka katakan Allah itu adalah Yesus, anak Allah. Seperti apa yang disampaikan Bang Zuma. Kalian berani katakan, oh Allah itu sudah digunakan. Siapa yang gunakan? Siapa yang gunakan? Nggak ada. Tidak ada. Yang menggunakan itu orang-orang Yunani yang datang menjajah ke bangsa Arab di sana di Palestina dengan orang-orang Romawi yang menjadikan Tuhan mereka sebagai apa tadi? Zeus. Itu sekian dan terima kasih. Silakan ditanggapin Bang Laban, wakili teman-temannya. Iya. Terima kasih Kak anak Tembung. Jadi perlu saya tekankan, saya apapun katanya, saya sudah baca asal muasal bahasa ini, tidak ada rujukan menyatakan bahwa, kalau versi yang saya baca ya, kalau mungkin tadi kawan-kawan dari Islam menjelaskan, oke, mungkin itu versi kalian. Tapi kata Allah ini tidak menjadi rujukan satu agama apapun. Sebab kenapa? Tapi kalau dikatakan kata Allah ini mengungkap atau identitas satu bahasa Arab, lebih condong ke bahasa Arab, saya setuju. Sebab Arab itu belum tentu Islam. Nah, Islam itu hadir seperti saya katakan sewaktu zaman Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, ayah dari Nabi Muhammad itu Abdullah, masih orang kafir, sudah mengenal kata Allah. Jadi kalau dibilang kata Allah itu merupakan bahasa Arab, saya mungkin agak setuju ke sana kalau melihat sejarah terbentuknya kata Allah. Tapi Bang Laban, mohon maaf saya potong. Ustadz Alif meminta data dari Bibel Anda, bukan sejarah. Sekali lagi saya ulangin, Ustadz Alif meminta data dari Bibel Anda. Tadi Ustadz Alif mengatakan, ditambahi oleh Bang Aristo, itu sesuai data dari Al-Quran. Sekarang meminta data dari Bibel Anda. Dari mana kata Allah itu? Silakan jawab. Nah, kalau kenapa muncul di Bible itu merupakan kata terjemahan, Kak. Nah, kata terjemahan di sini Allah itu bukan menunjukkan suatu personal atau rumpun atau yang sama dengan Tuhannya. Bahasa teks terjemahan yang dipakai oleh lembaga Alkitab. Jadi berasal ada yang perlu enggak saya tertawa dulu? Perlu enggak saya tertawa? Perlu enggak? Kita tertawa. Gak usah ya. Enggak usah ya. Ya lanjut. Abang aja lah. Kok ketawa ditanya-tanya? Suka-suka abang aja lah. Mau ketawa mau nangis, ya. Gitu. Jadi intinya adalah saya kurang sependapat kata Allah itu punya Islam. Tapi kalau dibilang merupakan identik dari bahasa Arab, itu saya lebih setuju. Karena Arab itu belum tentu Islam. Mungkin Pak Laban itu, bisa nggak kita ngomongin data, bukan asumsi. Bisa nggak ngomongin data? Kok asumsi? Jangan perkara setuju, saya setuju, bukan gitu mainnya. Nggak bisa dia soalnya orang sains. Asumsi, kalau sains itu sama dengan asumsi gitu. Oh. Ya lanjut. Iya. Lanjut Pak Laban.
Apa yang mau dilanjut? Udah saya jelasin. Oke, kalau gitu gini Pak, saya bantu Intinya bacakan. tadi itu Gini terjemahan. caranya kalau gitu. Dengar Kalau dulu. gitu gini caranya. Itu terjemahan, tapi Gini caranya, saya bacakan di kitab Bereshit 1 nomor 1. Kan bunyinya gini Pak. Bereshit bara Elohim et hashamayim wi et haaretz. Nah, itu bunyinya. Di situ ada nggak kata Allah, Pak? Tidak ada. Lama sekali jawabannya kalau kayak gitu. Heran. tidak ada. Terus? Oke. Ya, berarti Bapak tidak punya data kata Allah itu dari mana? Kecuali ngambil datanya dari umat Islam, Pak. Nah, itu nggak setuju. Sepakat dulu Bang. di sini ya. Hah? Enggak setuju. Kata Allah itu tidak 100% milik Islam. Kenapa? Kata Allah itu sudah ada sebelum Islam. Itu kan saya kata, itu fakta. Kan ayahnya Muhammad Abdullah berarti sudah ada sebelum Al-Quran diturunkan. Tadi kan saya sudah jelaskan, Pak. Sudah saya jelaskan tadi. Kenapa kata Allah itu sudah dikenal? Iya. Dengerin Pak ya. Kenapa kata Allah itu sudah dikenal? Di Al-Quran ada pertanggungjawabannya. Ketika Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak keturunannya, bunyinya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan suatu ajaran, suatu agama, suatu bagaimana cara menauhidkan Tuhan. Itu sudah dijelaskan. Allah sudah memilihkan untukmu. Artinya di situ mereka sudah mengenal siapa yang harus ditauhidkan itu, apa konsep tauhid itu, karena sudah disebut kata Allah. Nah, itu originalnya ada, Pak. Makanya kalangan suku Arab yang Nabi Muhammad SAW bersambung sanad keturunannya, kakek moyangnya ke sana kepada Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail salah satu rasul utusan Allah yang anak dari Nabi Ibrahim, sama-sama mendapat wasiat bahwa Tuhan telah mewasiatkan untukmu agama tauhid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah disebutkan. Makanya Pak, Nabi Muhammad itu bukan mengenalkan lagi nama Tuhan, karena nama Tuhan sudah dikenal. Tadi saya katakan, setrinitas-trinitasnya orang kaum musyrikin, dia sudah tahu siapa nama Tuhannya. Makanya Nabi Muhammad hadir, kembalikan konsep kepada pewahyuan awal bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu. Yang lain itu adalah berhala. Nah, saya minta data dari Bapak sekarang. Bagaimana mengenal kata Allah itu? Siapakah dia? Bagaimana kedudukannya dalam kitab Anda sesuai originalnya? Nah, saya tambahkan lagi sedikit. Ini enak. Begini baru diskusi pakai data. Bahasa Ibrani, bahasa nenek moyangnya Nabi Ismail, Ibrahim alaihissalam, menyebut kata Allah itu dengan bahasa Ibrani Eloha. Kemudian turun kepada Nabi Muhammad, kepada bangsa Arab, dikenal dengan kata Allah, serumpun kata itu. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Alif, bahwa Nabi Ibrahim sudah memperkenalkan kata Allah Eloha dalam bahasa Ibrani, dan itu digunakan kepada anak cucunya sampai kepada Muhammad Rasulullah SAW. Mewarisi ajaran Nabi Ibrahim. Nah, sekarang pertanyaannya, ini Kristen ini mewarisi agama dari mana? Dari mana diwarisi ini? Yang tiba-tiba datang, ya? Kemudian mereka mengatakan bahwa Tuhan itu adalah manusia yang mati di Golgota, lalu itu adalah Allahnya orang Israel dan Allahnya bangsa-bangsa. Dari mana ini sumbernya? Ini perlu dijelaskan. Jadi kalau kalian datang ke sini tidak bawa data, kalian mau apa di sini? Kami butuh data. Ya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bang Zuma, Anda di mana mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak, di mana apa yang diproteskan oleh Bang Zuma, selama kalian tidak bisa memberikan jawaban dan data bukti Allah itu kalian dapat dari mana, maka selama itu juga kalian
sebagai pelaku pencuri. Yang kedua, saya ingin tegaskan, brother and sister, di rumah saya lagi di luar. Ini saya lagi di luar. Kalau kapan insya Allah saya di rumah, saya perlihatkan. Saya memegang Bible terbitan tahun 1949, di mana di dalam Bible itu ditulis bagaimana kemudian Yesus beribadah keliling Ka'bah. Nah, kata Ka'bah itu sudah dikembalikan ke umat Islam karena umat Kristen sadar bahwa kata Ka'bah itu dan kata masjid itu adalah milik umat Islam sehingga dikembalikan lagi ke umat Islam. Nah, harapan kami semua, umat Kristen, kami mengkritik, kami memprotes karena itu adalah milik kami. Kembalikan kata Allah itu kepada kami seperti kalian mengembalikan kata Mekah dan kata masjid di mana Alkitab terbitan tahun 1949. Kalian kembalikan dan kalian tidak pakai lagi. Ada data. Jadi bukti-bukti pencurian itu kami pegang, saudara. Kami pegang. Jadi kalau kita beradu argumen, kemudian kita misalnya datang ke dalam ruang persidangan untuk membuktikan orang itu bersalah atau tidak, harus minimal kita menghadirkan 2 alat bukti. Sah dia melakukan pelanggaran yang kita tuduhkan. Nah, Bang Zuma sudah menunjukkan bukti. Saya sudah menunjukkan bukti. Ustadz Alif sudah menunjukkan bukti. Jadi sekarang, dalam forum diskusi hari ini, kalian adalah tertuduh dari pelaku pencurian kata Allah itu. Kembalikan, itu adalah tindakan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya tanggapi. Justru saya bingung lihat logikanya ini di mana. Sebelum saya tanggapi Bang Aristo ya. Ismail itu belum Islam. Pada zamannya itu belum ada kata agama Islam. Sudah muncul kata Allah. Berarti logikanya nggak boleh Islam itu mengklaim yang duluan sudah ada sebelum Islam itu ada. Itu logikanya. Gimana ini cara berpikirnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bang Aristo ini agak kacau ini saya pikir. Dari mana tiba-tiba Kristen itu ada? Bang, tahu nggak agama Islam itu hadir abad keberapa, Bang? Coba abad keberapa Bang Islam itu ada? Kok tahu nggak kapan kata Allah itu muncul di kitabnya Kristen, Bang? Bang Juma diam dulu, Bang Juma diam dulu, Bang Juma diam, sabar. Sabar. Aduh, sabar. Tapi katanya orang mabuk agama, masa nggak ada? Kalau Islam ditanya abad kapan, abad keberapa? Tapi kalau kitabnya Kristen ditanya tahun berapa mulai ada kata Allah, nggak mau jawab. Siapa? Oh, Bang Juma itu sudah jadi Bang Aristo gitu. Begini. Islam makanya Islam secara kafah diwahyukan itu di abad ke-7. Oke. Nah, itu kami sudah jawab. Sekarang giliran Anda. Tahun berapa kata Allah muncul pertama kali di dalam kitabnya orang Kristen? Jantungmu pegang baik-baik. Silakan. Masa jawaban diadu dengan pertanyaan? Makanya saya sudah menjawab. Kok tiba-tiba ajaran para nabi disempurnakan pada abad ke-7. Nah, sekarang giliran saya dengar. Silakan pidato. Oke, baik. Yang pertama, dengarkan. Cabut perkataanmu yang mengatakan orang tua baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kafir. Cabut itu. Cabut. Enggak ada saya bilang kafir. Kamu mengatakan tadi Abdullah itu orang kafir yang pertama kali. Dia mengatakan tadi Abdullah adalah orang kafir, orang tua Rasulullah. Putar rekaman kalau ada aku satu kata. Anda mengatakan, coba di bawah tuh. Typing. Tadi saya bilang, kok pakai typingnya, jelas mendukung kamu lah. Mereka mendengar. Dengar dulu. Mereka mendengar. Gini aja Bang Jum, kamu kan nantang saya orang sains. Kalau nggak ada bukti, jangan kamu tuduh orang. Coba kalau ada yang merekam ini, putar balik kalau ada saya tuduh bahwa Nabi Muhammad itu kafir. Bukan Nabi Muhammad, orang tuanya yang kamu sebutkan itu tadi.
Abdullah. Katanya belum ada Islam, Abdullah kafir, tapi sudah menggunakan kata Abdullah. Itu yang kamu katakan. Makanya saya kalau jelaskan. Di luar Islam Bang Jum, kalau di luar Islam Bang Jum yang saya pelajari itu masih disebut kafir. Siapapun yang di luar Islam, masih sebelum Muhammad lahir masih disebut kafir. Betul kan? Itu bukan penghinaan Bang Jum. Boleh saya menjelaskan? Boleh saya menjelaskan? Bagus, kamu jelaskan. Jangan kamu tuduh saya mengkafirkan orang. Baik, saya jelaskan. Ketika datang ajaran kepada Bani Israel, di luar Bani Israel disebut goyim, orang yang mau nyamar seperti Bani Israel. Goyim, kata Yesus, malah disebut sebagai tidak didatangkan kepada mereka Nabi Rasul. Itu tidak disebut kafir, karena kafir itu orang yang menutup diri dari ajaran yang belum ada nabi, belum ada rasul yang datang kepada mereka, kemudian tidak mentaati perintah Tuhan, wajar. Makanya Al-Qur'an mengatakan wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasulan. Tidak ada siksaan bagi orang-orang yang tidak ada datang kepada mereka nabi dan rasul. Apakah sudah ada nabi dan rasul datang kepada Abdullah? Belum ada. Jadi kalau mereka itu kemudian tidak berislam, wajar, karena memang belum ada nabi dan rasul datang kepada mereka. Jangan ada sebut kafir. Kafir itu adalah setelah datang Islam, menolak Islam, itu disebut kafir. Abdullah itu belum datang Islam kepada dia, belum ada nabi dan rasul yang datang kepada dia, maka dia disebut hidup di zaman fatrah, zaman di mana tidak ada nabi dan yang datang kepada dia. Beda dengan Anda, sudah datang Nabi bernama baginda Rasulullah Muhammad SAW, Anda tolak, itu namanya Anda kafir. Pahami itu dulu, ya. Jadi kedua orang tua Rasulullah Muhammad SAW itu keliru kalau dikatakan kafir, orang yang menutup diri dari Islam. Keliru, karena Islam pada saat itu belum datang. Itu yang saudara harus pahami. Nah, lalu kemudian tadi ketika saudara mengatakan Allah itu bahasa dan seterusnya, sudah diterangkan oleh adik saya. Wa wasa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini perintah. Wahai anak-anakku, sungguhnya Allah. Jadi jangan Anda mengatakan Islam itu kan ada di abad ke-7. Yes. Kesempurnaan ajaran para nabi di abad ke-7 melalui rasulnya wa khataman nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi yang disebut Allah itu tidak berawal, tidak seperti Tuhanmu Alfa Omega, ada awalnya ada akhirnya. Allah tidak berawal, tidak berakhir, maka Allah tidak bisa dihitung bahwa dia ada di abad ke-7, nanti ada abad sekian. Tidak, Allah itu al-awwal, dia adalah yang tidak memiliki awal. Oke? Pahami itu dulu. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kalau Anda mengatakan Allah itu baru datang di abad ke-7, Anda keliru. Tuhan Anda yang datang abad pertama. Oke? Kalau Tuhan kami, dia berdiri dengan dirinya sendiri di dalam kekekalan, menyatakan diri kepada Adam, baru menyatakan diri kepada Abraham, baru menyatakan diri kepada Musa, baru menyatakan kepada Yesus, menyatakan diri lagi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tuhan kami itu tidak memiliki awal. Dia maha kekal, qadim. Sedangkan Tuhan Anda memiliki awal. Begitu mamatnya ngedan, keceplok, keluarlah dia. Itu Tuhan Anda. Ada abad pertama. Yang bermasalah sekarang ini adalah kata Allah. Kata Allah itu Anda temukan di dalam kitab Anda mulai dari tahun berapa? Kenapa? Sebelum Kristen Indonesia itu ada, ya, tidak ada kata Allah di dalam kitabnya. Kristen Eropa, Kristen Roma, Kristen Barat nggak ada, Kristen Belanda pun nggak ada. Kok tiba-tiba Anda muncul mengklaim kata Allah itu adalah hak kamu? Dari mana kamu dapatkan? Sementara Islam abad ke-7 sudah ada. Terjemahan kitabmu baru ada besok pagi. Bukan besok pagi sih, tadi pagi. Lantas Anda mengatakan itu adalah hak kami juga mengatakan Allah. Inilah yang saya katakan, Bung, Anda orang sains. Banyak yang memprotes kami. Kenapa Zuma dan kawan-kawan masih berdebat tentang agama?
Disebabkan karena kalian usil, tidak punya jati diri, ngambil kata Allah. Saya berharap dengan adanya orang sains dari Kristen kayak saudara Laban ini bisa mencerahkan. Ternyata ikut-ikutan masuk dalam lingkaran kekonyolan. Oh, kami itu punya hak mendapat kata Allah karena begini-begini. Begitu ditanya, larinya ke Nabi Ismail. Begitu ditanya, larinya ke abad 7. Kita tanya, dari mana kata Allah itu kamu dapatkan kalau bukan dari Islam? Dari mana? Abdullah itu sudah menggunakan. Aduh, ndak kayak begitu caranya. Lembaga Kitab Indonesia itu adalah lembaga resmi. Dia menggunakan kata Allah bukan karena dia menitik kepada Ismail, bukan menitik kepada Abdullah, bukan, tetapi menitik kepada Al-Quran. Karena Al-Quran digunakan oleh mayoritas umat Islam, Tuhannya adalah Allah, maka kitabmu juga menggunakan kata Allah. Karena ingin menyamakan supaya Islam awam bisa dikibulin sebagaimana apa yang tertulis dalam Filipi 1:18, bahwa kita bisa mengelabui dengan maksud mengelabui atau maksud jujur. Tidak mengapa Yesus diberitakan aku tetap bersuka cita. Itu tujuannya, jujur terhadap kebenaran. Bang Suma, kitab kami menggunakan kata Allah. Ya, kami berharap mudah-mudahan dengan menggunakan kata Allah adalah sedikit terjerat orang-orang Islam yang awam-awam ini supaya masuk juga menjadi Kristen. Janganlah kalian banyak kali. Kita juga mau supaya Kristen itu berkembang, bisa terjebak seperti itu, saudara Laban. Kalau Anda itu memang orang sains, coba pakai akalnya sekali-sekali. Oke, demikian dari saya. Bisa saya tambahkan Bang Jum, karena saya tadi tertuduh. Enggak, sebentar, yang sudah banyak ini nanti saya lupa. Ya enggak, ini tadi saya dipotong ini, saya sabar dulu. Begini, kalau memang original itu milik Islam, Kristen itu bukan semalam lahir Bang Jum, bukan seminggu yang lalu Bang Jum. Alkitab itu di Indonesia itu sudah lama terjemahannya. Kalau memang bisa ada gugatan dan tidak ada perubahan, bahwa apa? Kamu hanya omdo. Itu punyaku. Buktinya kalau itu memang secara sahih, secara bukti bisa dibuktikan kebenarannya, harusnya dari dulu lembaga Alkitab itu sudah merubah. Kalau memang Allah itu original milik Islam. Nah, kenapa tidak bisa sampai hari ini? Jangan keluar-keluar di grup ini. Kami hanya mendengar, kami hanya memahami isi Alkitab. Yang menerjemahkan, yang mencetak dalam jumlah banyak itu adalah lembaga Alkitab. Kalau memang itu secara bukti bisa kalian buktikan, sejarah itu adalah original milik Islam, harusnya dari puluhan tahun yang lalu Alkitab itu sudah diedarkan di Indonesia, itu sudah menang di gugatan. Kalau memang merasa punya. Jadi gini, kalau secara hukum, secara konstitusional belum ada original dari bahasa itu, nggak boleh kita menuduhkan milik saya, kamu mencuri itu. Jangan kamu lawan Bang Jum. Kalau masalah kamu yang dirugikan, milik mencuri. Namanya dicuri itu ada partisipan, ada yang objek pencurian. Objek pencurian itu kalian yang merasakan. Silakan digugat kalau memang betul. Nah, ada orang-orang nanti yang bisa menjawab kenapa penerjemahannya itu pakai kata Allah. Nah, kami hanya pembaca Alkitab yang sudah diterjemahkan untuk mempermudah perkataan Allah itu melalui bahasa Indonesia. Begitu Bang. Jadi kalau kamu gentle, orang yang kamu bilang kamu tuduh-tuduh, kamu merendahkan orang sains atau apa tadi, buktikan, gugat. ini bahasa orang sains kayak gini. Hasil riset seseorang diklaim, selama orangnya itu tidak menggugat, maka kita sah-sah saja menggunakan punya orang. Sudah nyata-nyata itu adalah hasil riset orang. Apalagi alasan Bang Jum, silakan. Kalau kamu merasa ini punyamu, gugat. La haula wala quwata illa. Orang sains kayak begini. Kalau kamu rugi, kalau kamu merasa ini punyamu, kalau ini punyamu, silakan Anda klaim. Ya itu sama halnya orang melakukan riset. Orang melakukan riset, nyata-nyata itu hasil temuan mereka. Nyata-nyata temuan mereka, tapi kamu gunakan. Tapi karena mereka tidak menggugat, kamu tetap aja menggunakan tanpa malu-malu. Ini aku bilang konyol kamu konyol.
Saya sih melihatnya kamu bukan orang riset. Jangan-jangan kamu sarjana bahasa daerah kali. Gini, Bang Jum. Selama Alkitab itu belum dirubah, selama isi Alkitab itu belum dirubah, Bang Jum, belum ada pergantian nama, belum ada edisi terbaru, terjemahan terbaru, itu masih kami pakai. Semua orang berhak memakai itu. Tidak ada mencuri dan tidak ada yang dicuri. Kalau memang Bang Jum memahami sejarah itu, dari tadi bilang paling mengerti masalah kata Allah, silakan digugat, ada lembaganya. Kalau sudah digugat dan kalian menang, supaya itu dihapuskan dari Alkitab, apakah diganti menjadi Elohim atau apa Yahweh atau apa dalam bahasa Kristen, dan kami tetap ngeyel, udah punya klien, udah dirubah tapi kami masih ngeyel, itu baru namanya mencuri, Bang Jum. Saya rasa itu yang gentle, Bang Jum, itu yang masuk logika. Saudara Kulaban, orang tidak bisa akan menyerang personal, akan menyerang pribadi. Sangat disayangkan orang sains ngomongnya kayak begini. Jelas ini hasil riset seseorang. Kamu gunakan apa yang kau katakan. Pakai aja dulu sebelum diklaim sama yang punya. Kita pakai aja dulu, sesaat aja kita pakai. Ini orang sains ngomongnya kayak gitu. Ya Allah ya Karim, udah diam. Apa buktinya? Allahu Akbar, Masya Allah. Pak Laban, tidak ada legitimasinya. Pak Laban, Bapak sepertinya kurang jalan-jalan, Pak Laban. Nuntut ke pengikut, bukan kurang nuntut. Kalian nuntut ke bukan objeknya, bukan. Kami nggak bisa merubah isi Alkitab itu, Bang. Kalau kalian merasa dirugikan, Bang, ini saran dari saya. Kalau memang itu hak paten kalian, biasanya kalau namanya itu punya kami, kalian mencuri itu, buktikan dulu. Gini, Pak Laban ini, dulu, biar dirubah, Pak Laban. Kami ganti. Ya, saya kasih tahu, Pak Laban ini sepertinya kurang jauh ngopinya, Pak Laban. Jangankan dari pihak Muslim, dari pihak Kristen sendiri sudah banyak yang mengusulkan kata Allah itu dihilangkan. Jadi LAI-nya aja yang bandel, Pak Laban. Nah, Bapak coba cari informasinya itu. Banyak sekali begitu, Pak Laban. Nah, sekarang begini, Pak Laban. Kalau Bapak baca versi terjemahan baru TB2, yang lama itu menggunakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ada sedikit sekarang yang dirubah tuh. Dikatakan jangan ada padamu ilah lain. Nah, itu bukti tidak konsistennya dan dia mengakui ada kesalahan di situ. Sayangnya cuman sedikit gitu. Atau Bapak silakan baca Keluaran 20 nomor 3. Nggak usah repot-repot Pak mengusulkan ya. Bapak banyak di situ versi terjemahan. Di situ ada tuh Pak. Jangan ada padamu Allah lain. Terjemahan lain mengatakan jangan ada padamu ilah lain. Nah, ini yang benar yang mana terjemahannya? Bapak kan orang sains Pak, nggak mungkin Tuhan atau kitab Anda diterjemahkan tuh seenaknya, berubah-berubah seenaknya, sesuai dengan maunya. Nah itu dulu Pak, ini bukti tidak konsisten, tuh tidak punya pegangan yang kuat. Itu yang perlu Bapak pahami. Saya yakin Bapak orang sains paham yang saya sampaikan. Terus sedikit, saya kasih pemahaman sedikit ya Pak. Tadi kan kurang jauhnya lingkupnya di sini ya, di Indonesia Pak. Kalau Bapak lagi baca tanah apa namanya Koptik Syria ya di Mesir, Koptik Mesir ya, di sana dia sadar, dia tahu menggunakan kata Allah itu pada tempatnya Pak, pada tempatnya, bahwa di situ dikatakan Allah itu Ismul Ailah, yang menciptakan Allah itu nama sang sembahan yang menciptakan seluruh makhluknya. Bapak buka websitenya sttakla.org, itu punya Kristen Mesir. Koptik dia. Itu udah dia tempatkan kata Allah itu. Nah, yang bermasalah di LAI ini, kata Allah ini diperkosa maknanya. Buktinya saja penerjemahan versi tahun berapa dan versi berapa itu sudah berubah-ubah. Yang satu jangan ada padamu Allah lain, yang satu jangan ada padamu ilah lain, yang satu lagi jangan ada padamu ilah lain. Semua diborong bahasanya. Jadi apa? Disitulah kenapa dikatakan penyesatan, terutama yang tahu siapa Allah itu, yang dikenalkan di dalam Islam bahwa Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah itu pencipta segala sesuatu. Jadi nama sang pencipta itu Pak, tapi digeser di kitab Anda, diutak-atik, kadang ilah, kadang Allah, kadang Tuhan. Banyak itu Pak. Bapak bisa juga tuh Markus 12:29. Lihat versi terjemahan, ada 4 versi aja, itu udah saling berantem itu.
Itu Pak ya. Bapak kasih tahu lagi lah. Coba tanya orang yang lain, Pak, udah berapa orang dari Kristen yang mengusulkan kata Allah itu dihapus? Pasti Bapak akan menemukan jawabannya. Ya, jangankan Muslim, Kristen sendiri aja sudah banyak yang minta gitu Pak. Oke, makasih. Saya dari tadi minta loh dari Pak Laban ini datanya, dari mana asalnya itu. Udah berapa putaran kita ini, Bapak belum ngeluarin, malah nyanggah Muslim terus. Oke, lanjut. Ini ya maaf ini di live chat rame sekali ya. Bang Aristo diam aja. Ya santai aja para pemirsa. Ya kita hadir di sini kan. Fokus aja Ahi, aman biasa. Ya oke. Jadi gini ya. Selamat siang. Selamat siang. Sebentar. Ini saya sebagai tertuduh oleh Pak Laban. Saya sepakat dengan Kanda Zuma. Pertanyaan orang sains selucu ini ya. Dia mengatakan Islam itu ada pada abad keberapa. Ini menjadi lucu bagi saya. Kenapa? Karena mustahil pertanyaan orang sains itu seperti ini. Mas bro, ini bukan soal kapan, abad berapa, duluan mana, belakangan mana, bukan. Tetapi ini soal mana yang benar dan mana yang salah. Itu entry point yang perlu kita diskusikan. Ya. Kalau Anda bertahan kata Allah itu seperti apa yang Anda narasikan, Kristen sudah 2000 tahun masih berdebat tentang original teks dari kitab suci mereka. Ada golongan Kristen yang memperdebatkan bahwa bahasa original teks mereka adalah Ibrani, di mana Tuhan di situ disebut dengan kata Yahweh atau Yod-Heh-Vav. Ada sebagian umat Kristen yang mengatakan original teks mereka itu dari bahasa Yunani Koine. Kata sesembahan atau Tuhan mereka di sana disebut dengan kata Theos. Tidak ada terselip kata Allah di sana. Ini adalah bukti bahwa kata Allah itu bukan milik umat Kristen. Kenapa kalian gunakan? Tadi Ustadz Alif sudah sampaikan dan tadi juga Kanda Zuma sudah sampaikan. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar itu terus yang sering keluar dari teman-teman Kristen. Islam itu ada abad berapa? Apakah parameternya itu kemudian Islam Anda katakan bahwa kalian lebih benar atau tidak? Pernah kalau berbicara seperti itu, Fir'aun lebih duluan daripada Kristen. Apa karena Fir'aun itu lebih dulu daripada Kristen, lalu kemudian Fir'aun itu lebih benar daripada... Enggak, bukan begitu. Intisari ajaran para nabi-nabi terdahulu adalah ya Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Ya, dari Nabi Lut, dari Nabi Ibrahim, seterusnya Nabi Lut dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah Nabi Muhammad Nabi Isa mengatakan, "Hei Muhammad, kau ada pada abad keberapa?" Tidak pernah. Kekeliruan itu hadir, ketidakbenaran dan kebenaran itu adalah sama tidak intisari ajaran mereka. Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, mereka memperkenalkan satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang disembah oleh para nabi-nabi terdahulu, Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Yesus yang kalian tuhankan. Yang kalian tuhankan, kitab suci kalian sendiri, pasang badan, kata Kores. Itu menegaskan bagaimana kemudian bahwa Tuhan yang disembah itu Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Dan tidak pernah berubah. Jadi sekali lagi, sudahilah. Kalian selalu parameternya mana duluan dan mana belakangan. Islam itu ada pada abad keberapa? Bro, kaum Nabi Lut itu lebih tua daripada kalian. Tapi lebih tua kaum Nabi Lut itu tidak serta kesini, tidak. Parameternya bukan itu, tetapi parameternya benar atau tidak. Jadi sudahlah, ketidakbenaran itu ada pada kalian. Terima kasih. Ya, saya pikir ini giliran kami ya. Udah 3 personal dari pihak Islam yang kasih sanggahan. Saya nggak mau menanggapi Bang Jum ya.
Saya nggak masuk akal. Terus yang kedua ini aja, Bang Aristo, gini Bang, tidak ada saya persoalkan masalah siapa duluan siapa belakangan. Aku tadi menjawab pertanyaan dari Abang. Kenapa? Abang itu masa tiba-tiba bilang, ini ajaran apa? Masa tiba-tiba? Loh, kalau Islam aja itu datang hadir abad ke-7. Jujur lah, Abang. Setelah Masehi, apalagi bukan Bang. Ini dengar dulu Bang saya. Ini kan Abang tadi ngomong nggak saya potong loh. Sebentar, saya sanggah Bang. Begini Bang, minimal gini ya. Gimana? Kita jujur. Giliran dia ngomong nggak saya sanggah. Bukan begitu. Abang jangan kemudian tidak mau mengakui. Abang katakan tadi kepada saya, Islam itu ada abad keberapa Aristo, dan pertanyaan itu Anda tujukan kepada saya. Sekarang Anda bohongi lagi. Ini orang sains macam mana ini? Bertanggung jawablah agar terarah diskusi kita gitu loh. Tadi saya masih sebatas bertanya, udah kesimpulannya udah seperti ini. Tadi pernyataan Anda, pertanyaan Bung yang saya mau jawab. Ini ajaran apa? Tiba-tiba, loh kok Anda bilang tiba-tiba? Saya bilang, kalau kita lihat sejarah itu Islam itu hadir pada abad ke-7 setelah Masehi. Berarti 7 abad setelah Masehi, Kristen, Yesus itu sudah lahir. Itu tadi yang saya mau jelaskan. Kok arahnya siapa yang duluan benar, siapa yang belakangan? Ya, betul itu. Bang Laban itu betul. Kata Allah itu sudah ada sebelum Islam ada. Ya udah, kembali ke topik. Jangan bilang Kristen itu kembali ke topik aja, substansi ya. Iya, jangan bilang dia nyontek gitu, nggak cocok. Kata Allah itu sudah ada sebelum Islam ada. Aduh, justru lagi. Kata Allah itu diserap baru dari naik ini, kenapa Ibrani. Anda motong-motong? Jangan ganggu. Anda punya data nggak? Ngakunya aja nama pakai hakim, gimana sih Ada datanya. Ya, lanjutkan. Coba. Pak Laban lanjutkan. Ini diam dulu. Iya, benar. Lanjut Pak Laban tadi. Bagaimana penempatan kata Allah itu di Kristen bahasa Indonesia dijadikan kata umum, generic name? Itu dari mana fakta kebenarannya? Saya minta data dari tadi itu. Umat Islam tadi semua minta data. Kalau tidak ada data, ya kurangi narasinya. Kita yang ngajarin, ngasih tahu. Gitu loh, ada data yang di Kristen sendiri, dia menggunakan datanya seperti apa, menggunakan kata Allah itu. Begitu Pak, nggak usah malu-malu kita. Ya, saya balik pertanyaan, mana datanya kata Allah itu dari umat Islam, dari mana datanya? Ini orang baru naik dari tadi. Saya sudah sampaikan beberapa ayat. Pak Laban aja terusin Pak. Ini malu Pak, ini orang ini Pak. Iya, ya. Ayat itu kan muncul, kata Allah itu dari mana asalnya? Sebelum ada Quran, kata Allah itu sudah ada di dalam bahasa Arab. Kamu paham tidak? Anda yang harus membuktikan, ya. Loh, saudara Kristen yang harus membuktikan. Kalian yang bernarasi. Ini ganggu, ini malah dulu, dengarkan dulu, saudara. Bukan mengganggu. Anda baru masuk, dengarkan dulu, ya. Jadi Anda jangan dari tadi kalian tiga orang ngomong, gak ada dipotong. Giliran orang Kristen ngomong, kalian potong-potong. Gimana? Hanya kalian saja yang didengar. Kami nggak bisa kalian dengar. Gimana? Muslim dari tadi menampilkan data banyak, mempertanggungjawabkan kata Allah itu dari mana. Sebelum Nabi Muhammad sudah dikenal kata Allah. Yes, kami sepakati. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran sudah mewasiatkan bahwa sesungguhnya Allah telah memilih untukmu ajaran yang benar. Itu, dan Allah itu, saya katakan sekali lagi, setrinitas-trinitasnya orang musyrikin di Mekah, dia tahu siapa nama Tuhannya. Itu begitu. Makanya Islam hadir memberantas berhala. Ya, mengembalikan kata Allah itu kepada posisi yang sebenarnya. Makanya ditekankan di dalam Islam, Allah itu subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi. Maha suci dari apa? Dari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, dari sifat-sifat yang dilakukan oleh orang-orang penyembah berhala dan orang yang menuhankan selain Allah, gitu. Makanya disitulah maha suci dan maha tinggi. Ketika ada ayat Al-Qur'annya dikatakan, saya tadi bacakan, ada di Az-Zumar ayat 38, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ar, ketika ditanya kepada mereka siapakah pencipta langit dan bumi, orang-orang musyrik itu yang menyembah berhala, dia tahu Allah, dia katakan Allah, dia tahu gitu. Nah, sisa kemusyrikan sekarang itu contohnya ada di yang menggunakan, ya, di Kristen
Koptik Mesir. Dia tahu siapa nama Tuhannya, Allah, dia tahu. Namun dia menuhankan juga utusan Tuhan, yaitu Al-Masih. Nah, disitulah kemusyrikan abad terbarunya dari sebelum Nabi Muhammad gitu loh. Begitu Bang, makanya tugas kami mengembalikan kata Allah itu kepada posisi yang sesungguhnya. Jadi karena apa? Karena orang dari Quran, ngerti? Waduh, kamu nggak ada sendiri ilmu. Cuman gini doang ngomongnya ini. Kayak gini kualitas Kristen. Anda aja diragukan keilmihannya. Ini malah mundur lagi nih. Ini ngakunya hakim agung lagi. Jangan membenturkan. Gini Ustaz Talib. Jangan agama itu untuk sebuah perdebatan. Jangan nyerang personal. Artinya setiap orang memiliki karakter. Jadi kalau saya bilang ada orang Islam yang bom gereja, emang kayak gitu semua Islam gitu. Ini lagi jangan diskusi, gitu jangan dilebarin. Lihat, kita udah maju dari jangan tadi. Apa kayak gini semua Kristen? Enggak. Artinya gini, kita juga dengerin Pak. Dengar dulu, ini Anda diam aja. Ini udah tiga orang ngomong. Kita sudah tiga putaran. Muslim berkali-kali menampilkan data. Ini dari tadi dari Kristen mana datanya? Semua orang punya data. Ustaz, lah iya mana coba kalian terus yang ngomong coba dari Bang Jun ke Ustaz terus ke Bang Arispo. Saya persingkat begini. Gini, saya datanya begini ya. Saya pertanyaannya begini deh. Saya kerucutkan ya. Coba keluarkan datanya menurut Kristen bahwa kata Allah itu adalah generic name, kata umum. Ya, nama umum atau gelar. Coba keluarkan datanya secara ilmiah. Kami tunggu. Kalau tidak ada, tolong jangan buka mulut, buka celana aja. Ya, silakan. Sekarang saya kembalikan bertanya, apakah Allah dalam Islam coba dengerin Pak. Ketika minta ditanya data, surut udah 3 putaran. Sekarang saya bertanya. Apa kayak gini diskusi? Biar kita samakan persepsi dulu di Quran itu. Data mana data? Generik name atau proper name? Iya, data kalian aja nggak ada kok. Oke, saya tampilkan data. Oke, ya, tampilkan. Oke, sekarang saya menampilkan data. Ya, dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik. Jauhkan semua yang mengganggu kuping agar kalian bisa mendengarkan data saya ini dengan sangat baik. Ya. Ya. Umat Kristen, Anda jangan potong, biar Anda masuk ini apa yang kami sampaikan. Ini data yang saya sampaikan, bukan asumsi. Ya lanjut aja Pak, lanjut. Ya. Umat Kristen masih berdebat tentang Pak, sampaikan data Bapak saja, jangan asumsi lagi. Jangan dipotong dong. Premis lagi. Selalu tergoncang. Tadi katanya menyampaikan data. Ini Anda punya bahas umat Kristen. Enggak, Bapak tadi kan awalnya menyampaikan data, tapi premis lagi, balik lagi kita perdebatan, jadi nggak cocok. Nggak usah ini aja. Ini ngajak mundur terus ini dari tadi. Kita berapa kali menyampaikan data ayat, ini nanya lagi datang kayak gini. Sampaikan datang lagi, ini cuma mericuhkan aja diskusi ini orang. Makanya dari tadi ya, kalau kamu mau buka mulut, tolong saudaramu yang tidak menampilkan data. Kita udah berapa putaran. Kamu keluarkan data dulu. Kalau sudah punya datanya baru bertanya. Begitu caranya. Ini datanya ada. Mana ya sebutkan dulu. Kau bawa data apa ke sini? Mana datamu? Sudah kamu sampaikan datamu dulu. Yang mana datamu yang kau bilang data? Makanya diam. Makanya jangan bahas orang Kristen lagi, jangan dipremis lagi. Kristen itu harus dibahas karena sudah berarti kita harus berdebat. Kalau begitu diam. Kalau Anda berdebat, bawa ke sini. Sudah, ini giliran kami. Tadi kamu menyampaikan data. Ini giliran kami. Sekarang giliran Anda bicara. Silakan Anda bicara, saya diam. Jadi gini. Oke, silakan. Jadi kata Allah itu sudah ada sebelum Quran ada. Paham? Jadi nggak bisa kau klaim kata Allah itu bersumber dari agama Islam. Itu saja sudah premis yang benar. Bagaimana kamu bisa mengklaim kata Allah itu berasal dari Islam sementara sebelum ada Islam di bahasa Arab itu sudah ada kata Allah? Coba jawab. Nah,
Saya bicara, Anda diam ya. Ini nggak masuk ini, nggak masuk ini jawabannya. Tapi kan sudah sedikit dulu, sedikit dulu. Jawab saja. Yang perlu diketahui oleh Pak Hakim, dengerin Pak Hakim, dengerin. Di mana datanya nama Sang Pencipta Allah yang sudah jelas-jelas Allah itu adalah nama Sang Pencipta. Saya minta Anda Kristen, datanya di mana kata Allah itu menjadi generic name? Mana datanya? Sumbernya dari mana? Jadi nama padahal Allah itu proper name gitu loh. Bukan nama proper name, bagi orang Kristen itu bukan nama proper name, itu hanya nama sebutan. Lah nama itu dari gelar. mana datanya? Itu yang sedang diminta dari tadi. Datanya bersumber dari bahasa Arab. Mana Arab datanya? Sebutkan, dijadikan generic name itu mana? Kau baca aja sejarah kata bahasa. Anda ini bahasa. Makanya ya, Anda punya kuping jangan itu. Dipotong, ini mau dengerin. Lah, orang Kristen Koptik Mesir sendiri tadi sudah saya bacakan. Allah itu hada ismun al-ilah al-khaliqu kulli syai'in. Nah, di situ dia sudah katakan bahwa Allah itu adalah nama Sang Sesembahan yang menciptakan segala sesuatu. Bisa di situ dikatakan sebagai proper name. Anda katakan generic name sebagai sesebutan. Anda dari Kristen mana di situ? Iya, dari Isa Dani diskusi. Diam dulu. Dari isadaniislam.org di sini dikatakan asal usul nama Allah. Iya, dari situs kalian saja. Dari situs kalian asal dengar dulu asal usul nama Allah menurut Islam. Awal kata Allah itu digunakan oleh orang-orang kafir di Mekah sebelum Muhammad lahir. Tuh kan nggak dengerin, tadi udah saya bahas. Ngapain mundur lagi? Juga orang Kristen capek jadinya kalau nggak bawa kecerdasan ngajak diskusi. Dipotong nggak terima. Loh, bukan masalah nggak dipotong. Tadi udah saya jelasin. Udah dijelasin itu. Saya juga udah jelasin, makanya kamu diam. Ya ngapain jelasin lagi? Ya sudah, berarti kamu nggak usah jelasin lagi. Biar kau yang jelasin. Yang perlu kau jelaskan pertanggungjawaban di kitabmu. Kata Allah itu dijadikan sebuah gelar. Contoh misal, ini secara kaidah bahasa aja. Pak Hakim diam dulu. Saya tanya sama Pak Laban. Karena kata Allah itu dijadikan generik. Ini sebenarnya lidah saya keluh mengucapkan ini ya. Tetapi ini sebagai menguji kecerdasan. Misal, ketika bertanya kepada orang Hindu, kami bertanya, siapa Tuhannya orang Hindu? Nah, kedua, siapa Allahnya orang Hindu? Saya minta orang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertanyaan yang benar yang mana? Apakah siapa Allahnya orang Hindu atau siapa Tuhannya orang Hindu? Jadi begini, orang Kristen jadi begini, pakai ilmu Pak, karena Anda kata Allah dijadikan generic name. Ya kau diem dulu biar dijelasin. Kata Allah itu bukan kata dijelasin saja tidak tahu. Udahlah, ini Hakim ini memang nggak ada ilmu kayaknya, ngajak mundur diskusinya. Kalian nggak mau mendengar, percuma dijelasin kalian nggak mau mendengar. Mendengar saja kalian nggak mau, gimana mau menjelasin? Iya, coba Anda jelaskan kenapa LAI menggunakan kata Allah itu dijadikan generic name itu dari mana? Itu bukan nama proper name, bukan nama Allah, bukan nama, itu kata serapan untuk menyebutkan gelar dari Allah Bapa kami. Ngerti? Jadi itu bukan nama proper name. Kalau kalian kan nama proper name, padahal sebelum Quran ada kata Allah itu sudah ada. Bagaimana bisa ada kata Allah sebelum Quran ada? Berarti kan agama kalian itu nyontek dari sebelumnya orang-orang kafir. Saya sedang tidak menyanggah Allah itu sudah dikenal sebelum Nabi Muhammad. Saya sepakati Al-Quran pun menyebutkan. Ketika ditanya, kul man rabbus samawati wal ar, kul man khalaqas samawati wal ar. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ar. Ketika kalian bertanya kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Orang-orang musyrik, trinitas musyrik waktu itu menyembah berhala, dia mengatakan Allah.
tetap sudah tahu siapa nama Tuhannya Allah, namun mereka menghadirkan berhala. Di surah Al-Zumar dikatakan tujuannya apa? Mereka itu menghadirkan berhala litu qoribana zulfa, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, namun menuhankan berhala. Islam hadir mengembalikan kata Allah itu kepada posisinya. Berhala itu harus diberangus. Tadi berhala diberangus, kembalikan Allah itu pada posisinya. Islam. Tadi ini orang gak ada cerdas. Host bisa nggak sih digeser aja orang ini, host? Enggak. Capek kita mundur-mundur. Oke, siap. Tadi kata orang kafir belum ada. Lanjut. Capek mundur diskusinya. Nah, ini saya jelaskan baik-baik ya. Orang Kristen, ini data dari orang Kristen. Kristen terpecah sudah 2000 tahun masih berdebat. Apa original teks dari kitab suci mereka? Kelompok satu katakan original teks mereka adalah bahasa Ibrani. Sesembahan di sana, proper name di sana disebut dengan Yahweh atau Yod-He-Vav-He. Kemudian kelompok Kristen yang satu, mereka katakan original teks mereka itu adalah Yunani Koine. Tuhan di sana disebut Theos. Tidak ada kata Allah di sini. Sekarang saya tanya gitu loh, yang ini sebuah data yang data sudah kami buktikan bahwa dari original teks ya umat Kristen tidak ada kata Allah. Itu data, Mas Bro, teman-teman. Sekarang kepada teman-teman Kristen, dari mana kalian dapatkan kata Allah itu? Kalau kalian itu sudah dipakai oke, ya kan? Nggak apa-apa. Sekarang dari mana kalian ambil itu? Kenapa nggak pakai dari original teks kalian? Pakailah Yod-He-Vav-He, pakailah Theos. Kenapa pakai kata Allah? Nah, coba silakan teman-teman Kristen, yang cerdas sedikit lah. Masa orang sains nanya siapa yang lebih dulu dan belakangan? Nggak nyambung. Apa yang masuk Maristo ini? Kalau mau bertanya, gak usah bahas-bahas pribadi orang sains tidak sains. Iya, saya enggak fokus saja. Kalau kamu memang orang berakal, enggak apa, memang orang sains, fokus ke Allah itu, coba. Nah, kayak gitu lebih sains kamu. Ini tidak sains. Enggak, masalahnya Anda tidak sains. Islam itu datang pada abad Dari mana label Anda bilang tidak sains? Ini pembahasan agama. Jangan diambil kata-kata orang untuk merendahkan personal orang. Saya tidak merendahkan. Aku kalau masalah membawa ini pembicaraan tentang ini saya ladeni ini kok udah ke personal merendahkan orang. Tidak lah. Itu karena Anda terlalu bermain perasaan. Jangan Anda mengklaim seseorang itu tidak sains. Jangan katakan karena saya memang bergerak di bidang pendidikan. Jadi jangan bilang orang tidak sains gara-gara masalah kamu menuntut masalah kata Allah di Alkitab, kamu ukur orang tidak sains. Kamu sudah sains rupanya. Sudah. Masa gara-gara satu faktor aja orang diklaim tidak sains? Ya, tenangkan. Narasimu itu. Kamu yang juga perlu tenang, berpikirnya rasional juga. Oke. Kalau makanya pembahasannya tentang ini, ayo kita bahas dengan jernih. Nggak usah merendahkan orang tidak sains. Ya, oke. Orang sains itu biasa masuk dalam forum diskusi, ya, dan bahasa-bahasa seperti itu biasa kita dapatkan, ya, dalam forum diskusi. Itu biasa, Pak. Kita boleh sepakat untuk tidak sepakat, tenang. Ustadz Zuma itu sering, Ustadz Alif saya sering, tapi kita se-enjoy aja. Gitu. Nah sekarang fokus, kita tinggalkan itu. Kalau netizen itu biarkan mereka liar bebas untuk berkomentar apapun. Ya, sesama udah, kita yang berargumentasi ini, jangan diklaim Anda sains. Anda tidak sains, saya sains. Gak boleh, karena kan semua orang punya sudut pandang saya berbeda. Kalau tuntutannya topiknya mengenai kata Allah di Alkitab, saya tadi udah gini loh, ini kan sudah jadi dilematis. Artinya segala sesuatu yang tertulis dengan terjemahan bahasa Indonesia itu yang kami pakai. Jangan dipaksakan, apalagi saya nggak punya kuasa untuk merubah itu, Pak. Mengerti nggak? Kalau memang itu suatu ranah perdebatan, ayo, saya dukung kalian. Kalau memang penggunaan kata Allah itu merasa dirugikan kaum Islam, saya dukung. Ayo, kalau memang itu hak paten dari milik Islam, biar kami juga memakai. Karena memang saya ada setujunya dengan Bapak.
Kenapa? Karena di persepsi orang Kristen juga ada berbeda-beda. Ada yang menggunakan kata Allah. Kenapa alasannya? Seolah-olah sama serumpun dengan agama Islam. Ada yang menggunakan kata Elohim. Ada yang menggunakan kata Yahweh. Ini menyatakan ketuhanan. Jadi Allah di situ diterjemahkan di Indonesia bukan menyatakan pribadi yang sama serumpun dengan Islam.